Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita akan belajar terkait mata kuliah tindak pidana pencucian uang, di mana topik yang akan kita bahas adalah sebuah topik krusial dalam menjaga integritas sistem ekonomi kita, yaitu peran PPATK, Financial Intelligence dan implementasi KYC, CDD, dan EDD dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Mari kita mulai dengan konsep dasar. Financial Intelligence Unit, FIU, merupakan pilar utama dalam arsitektur anti-money laundering, AML, nasional yang berfungsi sebagai lembaga sentral dalam mengelola informasi keuangan strategis. Lembaga ini memiliki mandat hukum khusus untuk menerima, menganalisis secara mendalam, serta menyebarluaskan hasil analisis terkait transaksi yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan berbagai kejahatan keuangan lainnya. Pembentukan FIU memiliki 4 tujuan strategis yang sangat krusial, yakni mendeteksi aliran dana ilegal sejak dini, mencegah praktik pencucian uang, memberikan dukungan intelijen bagi penegakan hukum, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dari ancaman kriminal. Di Indonesia, fungsi vital ini dijalankan oleh PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang beroperasi berlandaskan UU No. 8 Tahun 2010. Penting untuk dipahami bahwa PPATK memegang posisi unik. Ia bukan merupakan lembaga penegak hukum, melainkan sebuah lembaga intelijen keuangan yang bekerja memproses data transaksi mentah menjadi informasi intelijen yang matang. Dalam ekosistem pencegahan kejahatan ekonomi, FIU bertindak sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan pihak pelapor, seperti bank dan lembaga keuangan, dengan aparat penegak hukum seperti penyidik, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, peran FIU meluas hingga ke tingkat internasional melalui jaringan Egmont Group untuk pertukaran informasi intelijen lintas negara secara aman, guna menghadapi kejahatan transnasional yang seringkali memanfaatkan perusahaan cangkang atau tax haven. Dengan mengacu pada standar global 40 rekomendasi FATF, FIU memastikan bahwa setiap transaksi mencurigakan dapat dipantau dan ditindaklanjuti demi melindungi integritas ekonomi negara. Di Indonesia, mandat sebagai Financial Intelligence Unit, FIU, secara eksklusif dijalankan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Institusi ini beroperasi dengan landasan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, yang memberikan wewenang penuh bagi PPATK untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional. Secara strategis, PPATK menempati posisi sentral sebagai pusat koordinasi yang menjembatani berbagai pihak, mulai dari sektor perbankan dan lembaga keuangan hingga aparat penegak hukum seperti penyidik, kejaksaan, dan pengadilan. Penting untuk ditekankan bahwa PPATK adalah sebuah lembaga intelijen keuangan dan bukan lembaga penegak hukum. Perannya berfokus pada fungsi administratif intelijen seperti menerima laporan transaksi, melakukan analisis dan pemeriksaan mendalam, serta mengawasi kepatuhan pihak pelapor. Dengan kewenangan tersebut, PPATK memastikan bahwa seluruh informasi intelijen keuangan yang dihasilkan dapat menjadi alat deteksi dini yang akurat untuk mendukung proses penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Apa saja fungsi utama PPATK? Mereka bertugas menerima laporan transaksi, melakukan analisis mendalam, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada penegak hukum, serta mengawasi kepatuhan pihak pelapor. PPATK juga aktif dalam kerjasama internasional. Selanjutnya terkait posisi PPATK sebagai pusat koordinasi. Penting untuk diingat oleh kita semua bahwa PPATK bukanlah penegak hukum, melainkan lembaga intelijen keuangan. PPATK berdiri sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan bank, lembaga keuangan, penyidik, kejaksaan, hingga otoritas internasional dalam satu jejaring pencegahan yang terpadu. Pembahasan berikutnya adalah pengertian dan tujuan prinsip Know Your Customer, KYC.
Dalam aspek pencegahan, kita mengenal prinsip KYC atau Know Your Customer. Ini adalah fondasi bagi lembaga keuangan untuk mengenali identitas nasabah guna mencegah penyalahgunaan rekening untuk pencucian uang atau penipuan. Implementasi prinsip Know Your Customer, KYC, merupakan fondasi utama dalam sistem pencegahan kejahatan keuangan yang dilakukan melalui 3 tahapan integratif untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan rekening. Tahap pertama adalah identifikasi nasabah, di mana lembaga keuangan wajib mengumpulkan data identitas fundamental yang mencakup nama lengkap, alamat domisili, hingga pekerjaan untuk membangun profil awal nasabah sebagai basis penilaian risiko. Tahap kedua adalah verifikasi identitas, sebuah proses krusial untuk memastikan keabsahan data tersebut melalui pemeriksaan dokumen resmi yang diakui negara, seperti KTP, paspor, atau dokumen legalitas perusahaan guna memastikan bahwa nasabah adalah pihak yang sebenarnya. Tahap terakhir adalah pemantauan transaksi yang bersifat berkelanjutan. Pada tahap ini, bank secara proaktif mengawasi aktivitas dan pola transaksi harian nasabah untuk memastikan bahwa setiap pergerakan dana tetap konsisten dan wajar sesuai dengan profil yang telah ditetapkan. Melalui sinergi ketiga langkah wajib ini, lembaga jasa keuangan dapat secara efektif memastikan identitas nasabah, mengetahui asal-usul sumber dana, serta mendeteksi potensi risiko sejak dini guna mencegah praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun penipuan keuangan lainnya. Customer Due Diligence, CDD, merupakan prosedur sistematis yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi secara mendalam terhadap nasabah, melampaui sekadar pengumpulan data identitas formal. Proses ini dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, risk-based approach, untuk memastikan bahwa setiap hubungan bisnis memiliki tingkat transparansi yang memadai guna meminimalkan celah penyalahgunaan sistem keuangan. Tujuan strategis dari CDD tidak hanya terbatas pada pengenalan identitas fisik nasabah, melainkan juga mencakup penilaian profil risiko nasabah secara akurat, pemahaman mendalam mengenai maksud dan tujuan dari hubungan bisnis yang dijalin, serta identifikasi beneficial owner atau pemilik sebenarnya yang memegang kendali atas dana tersebut. Secara operasional, implementasi CDD mencakup 4 langkah krusial yang harus dijalankan secara berurutan, dimulai dari identifikasi pelanggan secara menyeluruh, dilanjutkan dengan verifikasi dokumen untuk memastikan keabsahan informasi, melakukan penilaian risiko berdasarkan profil nasabah, hingga tahap pemantauan berkelanjutan terhadap hubungan usaha tersebut. Melalui pelaksanaan CDD yang konsisten, lembaga keuangan dapat memastikan kepatuhan terhadap kebijakan anti-money laundering, AML, dengan menyimpan data nasabah secara akurat serta melakukan audit internal secara berkala. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa institusi tidak hanya mengenal identitas nasabah di atas kertas, tetapi juga memahami sepenuhnya legitimasi dari setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh nasabah tersebut dalam sistem keuangan nasional. Langkah operasional CDD meliputi identifikasi pelanggan, verifikasi dokumen, penilaian risiko, apakah nasabah masuk kategori risiko rendah atau tinggi, serta pemantauan hubungan usaha secara terus-menerus. Berikutnya terkait Enhanced Due Diligence, EDD. Definisi dan kriteria nasabah berisiko tinggi. Untuk nasabah yang masuk kategori risiko tinggi, kita wajib menerapkan EDD. Kriteria risiko tinggi ini mencakup politically exposed person, PEP, transaksi lintas negara yang tidak wajar, atau struktur perusahaan yang sangat kompleks sehingga sulit mengidentifikasi pemilik manfaatnya. Enhanced Due Diligence, EDD, merupakan instrumen pengawasan tertinggi dalam strategi anti-money laundering, AML, yang diterapkan ketika sebuah hubungan bisnis dikategorikan memiliki profil risiko tinggi. Berbeda dengan prosedur standar, EDD menuntut tingkat ketelitian yang jauh lebih tajam dan komprehensif melalui 4 mekanisme utama. Pertama, lembaga keuangan wajib melakukan pemeriksaan sumber kekayaan, source of wealth, secara menyeluruh, di mana bank tidak hanya memverifikasi dana yang ditransaksikan,
tetapi juga menelusuri asal-usul seluruh total aset dan kekayaan nasabah guna memastikan legitimasi finansialnya. Kedua, terdapat kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen senior sebelum memulai atau melanjutkan hubungan usaha. Langkah ini krusial untuk memastikan adanya akuntabilitas dan pengawasan ketat dari level pimpinan tertinggi institusi terhadap nasabah berisiko tinggi. Selain itu, aspek pemantauan transaksi dilakukan secara jauh lebih intensif dan berkelanjutan dibandingkan nasabah reguler, dengan frekuensi peninjauan yang lebih tinggi guna mendeteksi setiap anomali atau perubahan pola aktivitas keuangan sekecil apapun. Terakhir, prosedur ini mewajibkan adanya verifikasi tambahan terhadap dokumen-dokumen pendukung, yang mencakup penelusuran lebih dalam terhadap identitas pihak-pihak terkait hingga keabsahan struktur hukum yang kompleks. Melalui penerapan EDD yang rigid ini, lembaga jasa keuangan dapat membangun benteng pertahanan yang kuat untuk memitigasi risiko hukum dan reputasi yang mungkin timbul dari kategori nasabah seperti politically exposed person, PEP, atau entitas dengan pemilik manfaat yang tidak jelas. Bisa kita lihat di tabel ini, perbedaan utamanya terletak pada kedalaman pemeriksaan. CDD adalah standar untuk risiko umum dengan dokumen dasar, sedangkan EDD adalah pemeriksaan mendalam untuk risiko tinggi dengan dokumen tambahan. PPATK sangat memperhatikan bendera merah atau indikasi mencurigakan, seperti smurfing, setoran kecil berulang untuk menghindari pelaporan, penggunaan rekening pihak ketiga, atau rekening pasif yang tiba-tiba melakukan transaksi bernilai fantastis. Pihak pelapor termasuk bank, asuransi, hingga fintech wajib melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK. Kelalaian dalam kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi administratif, denda, hingga pembekuan izin usaha dan sanksi pidana. Sebagai penutup, penting untuk kita garis bawahi kembali bahwa keberhasilan strategi anti pencucian uang di Indonesia sangat bergantung pada sinergi yang kokoh antara PPATK, seluruh lembaga keuangan sebagai pihak pelapor, serta kesadaran kolektif dari masyarakat luas. PPATK, melalui mandat UU No. 8 tahun 2010, berdiri sebagai pusat koordinasi strategis yang menjembatani data transaksi dari sektor privat dengan kebutuhan aparat penegak hukum guna mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal sejak dini. Dengan implementasi instrumen pencegahan yang disiplin, mulai dari prinsip KYC yang ketat, prosedur CDD yang transparan, hingga penerapan EDD pada nasabah berisiko tinggi, kita secara aktif sedang membangun benteng pertahanan yang kuat bagi integritas ekonomi kita. Mengingat sifat kejahatan keuangan yang kini bersifat transnasional dan semakin kompleks, penguatan jaringan intelijen melalui standar global 40 rekomendasi FATF dan kerjasama internasional di bawah Egmont Group menjadi keharusan agar tidak ada ruang bagi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana mereka melalui perusahaan cangkang maupun rekening luar negeri. Melalui kepatuhan yang berkelanjutan, audit internal yang konsisten, dan kerjasama yang terintegrasi ini, kita tidak hanya melindungi sistem keuangan dari ancaman kriminal, tetapi juga secara fundamental memastikan stabilitas ekonomi nasional demi masa depan yang lebih aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akhir kata, mari kita jadikan integritas dan transparansi sebagai standar utama dalam setiap aktivitas keuangan kita. Sekarang kita sudah sampai pada akhir pembahasan, saya ucapkan terima kasih atas perhatian.